Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Bapak Ibu sharing informasi terkait bagaimana cara mendaftar akun Sinta. Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah dengan cara mencari mesin pencari yaitu google.com. Kemudian Bapak Ibu ketik Sinta Kemdikbud. Ya, ini Sinta Kemdikbud. Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu cari website sinta.kemdikbud.go.id, maka setelah itu Bapak Ibu klik di sini, ya, diklik, maka akan muncul seperti ini. Nah, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan registrasi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Sinta. Namun, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah memiliki akun Sinta, maka Bapak Ibu bisa langsung login. Nah, bagi yang belum memiliki, maka Bapak Ibu silahkan registrasi. Jadi diklik di sini Bapak Ibu, kita klik registration, kemudian masukkan status Bapak Ibu apakah sebagai dosen, apakah sebagai peneliti. Nah, misalnya Bapak Ibu sebagai dosen, silahkan klik lecturer, kemudian masukkan Bapak Ibu NIDN, NIDK atau NIP atau NIP ya. Oke, nah Bapak Ibu silahkan gunakan NIP ataupun NIDN atau NIDK. Nah, kalau saya menggunakan NIDN. Nah, kemudian masyarakat Indonesia ya, warga negaraan ya, Indonesia, full name-nya silahkan diketik sesuai dengan nama Bapak Ibu tanpa gelar ya, without title. Nah, tanpa gelar, jadi hanya nama saja. Kalau dua nama berarti dua nama ya. Kemudian affiliation-nya, Bapak Ibu silahkan ketik universitas apa ya, universitas. Nah, pada saat mengetik, Bapak Ibu pastikan muncul seperti ini. Jangan manual diketik. Nah, sehingga tinggal kita klik yang di bawahnya, sehingga muncul ada kode dan universitasnya. Bapak Ibu klik. Nah, sekarang apa jabatan Bapak Ibu? Ya, apakah profesor, lektor, asisten ahli, dan lain-lain. Nah, misalnya lektor. Nah, kemudian ini masukkan nomor KTP, ya, nomor induk KTP NIK ya biasanya ya, nomor induk kependudukan ya, nomor induk kependudukan, silakan diklik. Kemudian Bapak Ibu masukkan email. Emailnya diupayakan adalah email corporate yang ada ekornya itu ACID ya, email corporate ya, bukan Yahoo, bukan Gmail ataupun yang lain, tapi email corporate atau email yang diberikan oleh lembaga Bapak Ibu ya. Kemudian setelah email, silakan masukkan password. Password ini akan digunakan untuk login bersama email dimaksud. Jadi nanti loginnya menggunakan email dan password. Nah, password ini boleh sama dengan password email yang Bapak Ibu gunakan atau password khusus untuk Sinta. Ya. Silakan gunakan passwordnya. Jika memungkinkan adalah huruf besar, kemudian huruf kecil, kemudian simbol, kemudian angka. Ya, misalnya apalah gitu, yang penting ada huruf besar, huruf kecil, kemudian simbol, kemudian angka. Simbol itu bisa berupa titik, koma, underscore, kurang, tambah, dan sebagainya. Nah, silakan gunakan password tersebut ya. Misalnya kita gunakan passwordnya ya, kiri kanan harus sama passwordnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan Google Scholar URL atau link Google Scholar. Nah, gimana cara mendapatkan link Google Scholar? Caranya Bapak Ibu sebelum masuk akun Sinta ini, Bapak Ibu harus sudah terlebih dahulu mendaftar di dalam Google Scholar. Nah, kalau saya sudah mendaftar, maka setelah Bapak Ibu sudah mendaftar, Bapak Ibu login ya. Setelah login, maka Bapak Ibu klik link yang di atas ini ya, untuk dimasukkan ke Sinta tadi ya. Link yang ini Bapak Ibu klik untuk dimasukkan ke Sinta tadi di sini ya. Ini di sini Bapak Ibu. Jadi di sini ada Google Scholar saya yang sudah saya login, maka silahkan copy link yang ada di atas ini. Kita klik begini, kita blok, kemudian kita klik kanan, kita copy. Ya. Kemudian kita masuk di Sinta tadi, maka kita masukkan di sini. Kita klik kanan, kita paste ya. Nah, setelah kita paste, Bapak Ibu perhatikan di bagian sini nanti akan setelah kita paste di sini, kita klik di bawah seperti ini, maka ada previewnya. Nah, ini adalah foto daripada Google Scholar Bapak Ibu yang seperti ini. Jadi ini konfirmasi bahwa link tersebut adalah ini. Oke. Kemudian
Kalau Bapak Ibu punya Scopus ID, silakan masukkan. Ya, tapi kalau belum punya, nanti mudah-mudahan bisa publikasi lagi, baru kita masukkan linknya. Sama, Scopus ID-nya biasa berupa angka ataupun apa. Nah, sehingga setelah Bapak Ibu masukkan, kalau belum punya, tidak usah dimasukkan. Bapak Ibu klik registration. Ya. Oke, kita klik di sini. Maka setelah diklik, nanti Bapak Ibu akan keluar dari sistem ini. Ya. Dan Bapak Ibu bisa login menggunakan email dan password yang Bapak Ibu gunakan di sini tadi. Oke, nah, karena saya sudah memiliki akun Sinta, maka saya tidak perlu klik di sini, ya. Jadi saya langsung login saja, ya. Jadi kita login, ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum memiliki, silakan klik registrasi. Kemudian setelah registrasi, Bapak Ibu kembali masuk ke dalam Sinta Kemdikbud, ya. Kemudian Bapak Ibu klik login, ya. Login, yang ini Bapak Ibu klik. Kita klik di sini. Ya, setelah Bapak Ibu mendaftar, maka Bapak Ibu kembali masuk ke Sinta Kemdikbud yang ini, ya. Ya, kita masuk sini. Nah, Bapak Ibu tidak perlu klik registrasi lagi, tetapi Bapak Ibu langsung klik login di sini, ya. Nah, pada saat login, biasanya otomatis setelah Bapak Ibu tadi register, itu email Bapak Ibu otomatis langsung masuk sini. Tetapi kalau tidak ada, maka Bapak Ibu silahkan klik kembali email Bapak Ibu yang digunakan untuk mendaftar di Sinta. Kemudian gunakan password yang Bapak Ibu gunakan tadi untuk mendaftar di Sinta yang tadi. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu masukkan ini, maka Bapak Ibu klik login. Ya, klik login. Nah, akan muncul seperti ini dan login sukses ada muncul. Kemudian nama Bapak Ibu akan ada di sini. Jika Bapak Ibu mengalami kendala setelah login dan tidak bisa, setelah register dan tidak bisa login, maka Bapak Ibu bisa menghubungi admin di perguruan tinggi Bapak Ibu. Karena setelah Bapak Ibu login, akun Bapak Ibu itu bisa dibaca oleh admin di perguruan tinggi Bapak Ibu. Kalau tidak bisa login, maka Bapak Ibu bisa menghubungi admin di perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi setelah registrasi, Ibu login seperti tadi, ya, tapi tidak bisa, maka silahkan Bapak Ibu menghubungi admin di perguruan tinggi Bapak Ibu. Karena akun Bapak Ibu itu mereka bisa mendeteksi atau bisa melihat akun Bapak Ibu dari sistem yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, admin itu di mana? Admin itu pada umumnya itu berada di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat atau LP2M atau LP3M, yang penting Lembaga Penelitian dan Pengabdian, dan mereka memiliki admin ya, pada umumnya seperti itu. Atau di mana? Penting bisa dicari di perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti mereka bisa konfirmasi kembali, kemudian bisa mengirimkan password yang mungkin dan bisa memverifikasi juga, sehingga mereka mengirimkan password kepada Bapak Ibu, password yang baru ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru bisa login. Setelah login Bapak Ibu, dan pastikan nama Bapak Ibu sudah ada, maka yang Bapak Ibu lakukan pertama adalah klik My Profile. Nah, setelah klik My Profile, inilah data nanti Bapak Ibu akan terlihat di sini ya. Apakah sudah ada atau yang masih kosong ya, tergantung publikasi Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, setelah klik tadi dan tampil seperti ini, maka yang diklik adalah selanjutnya adalah My Sinta. Nah, di My Sinta ini ada beberapa publikasi Bapak Ibu yang mungkin pernah dilakukan sebelumnya. Ini kita akan sinkronisasi dengan data yang ada di Sinta. Jadi Bapak Ibu silahkan klik pertama, misalnya Bapak Ibu memiliki publikasi di Scopus, jadi boleh diklik di sini. Nah, setelah diklik di situ tadi, maka Bapak Ibu fokus ke sini. Reg Synchronization yang di sini ya, yang warna ini, Reg Synchronization. Bapak Ibu langsung klik saja di sini, kemudian yes, send request. Nah, oke. Nah, nanti apabila Bapak Ibu sudah punya publikasi di Scopus di kuartil yang mana gitu ya, nanti akan muncul di sini. Nah, tetapi kalau belum ada maka tidak akan muncul ya. Oke. Kalau sudah yang pertama, kita lanjut ke yang kedua, ke WOS. Nah, sama caranya, kita klik lagi dan seterusnya. Nanti akan muncul tampilannya.
Kemudian yang seterusnya di publication Google. Nah, ini biasanya kalau data ini data berasal dari Google Scholar yang tadi yang kita masukkan linknya, yang dari sini Bapak Ibu ya. Ini datanya, data ini. Nah, dari mana data ini nanti saya akan jelaskan di penjelasan yang lain ya, di penjelasan yang lainnya nanti saya akan jelaskan secara khusus untuk memasukkan data ini, menghapus, karena data ini biasanya milik orang juga ada di dalam akun kita. Jadi yang bukan milik kita maka kita akan hapus itu Bapak Ibu ya. Oke, nanti saya akan jelaskan secara khusus untuk ini. Nah, data tadi adalah dari sini ya, dari link yang Bapak Ibu copy maka secara otomatis ada di sini ya. Kalau data ini kita hilangkan maka di sini juga akan otomatis hilang. Begitu juga kalau data ini kita tambah ya di sini, kita tambahkan data, tetapi di sini kita belum synchronize di sini ya, maka data itu belum masuk ke dalam sini, Bapak Ibu. Jadi setelah kita tambahkan di sini, maka kita langsung lakukan synchronization di sini, klik. Nah, sehingga nanti data yang ada di Google Scholar itu otomatis ada di Scopus, data yang ada di dalam Sinta ya, di dalam Google Scholar maka ada dalam Sinta, kemudian begitu juga data yang di Scopus nanti otomatis akan masuk. Oke ya, jadi itu kita synchronization, kita klik, ya kita send dan seterusnya. Ya, ini seharusnya sinkronisasi data ini adalah 7 hari sekali, ya. Jadi minimal 7 hari sekali, nggak tiap hari. Jadi setelah hari ini berarti 7 hari ke depan kalau kita publikasi kita nunggu 7 hari lagi baru kita sinkronisasi lagi. Nah, baik setelah ini kita lanjut lagi ke buku Garuda ya misalnya dan seterusnya, caranya sama, ke buku dan seterusnya. Nah, kita fokus ke buku Bapak Ibu. Karena buku ini ya, kita fokus ke sini Ibu ya, Bapak Ibu ya, buku ini belum ada masuk ke dalam Sinta. Maka jadi buku yang Bapak Ibu pernah publikasi ya di perpus apa di tempat publikasi buku ya, itu belum masuk di sini. Tetapi buku itu otomatis sudah ada di Perpusnas, ya Perpustakaan Nasional ya. Karena memang sebagian sudah dikirim ke sana. Nah, itu bisa kita deteksi Bapak Ibu, apakah buku kita ini sudah di Perpusnas. Nah, nanti otomatis akan muncul Perpusnasnya. Nah, kita klik buku, maka muncul kosong seperti ini ya. Nah, caranya adalah add books, tambah buku. Jadi, tapi kalau Bapak Ibu sudah ada buku maka akan muncul ya, add books. Nah, kita klik add books. Nah, langkah pertamanya adalah Bapak Ibu harus mencari ISBN dari buku Bapak Ibu yang pernah publikasi. Jadi disiapkan saja bukunya. Misalnya ada 5 buku, maka siapkan bukunya. Cek ISBN-nya, diketik saja di sini Bapak Ibu. Diketik ya. Diketik ISBN-nya ya. Kalau ini sudah pernah saya ketik, maka saya tinggal klik. Nah, ketik saja ISBN buku Bapak Ibu. Ya, setelah diketik, ini Bapak Ibu bisa saksikan kosong ya, belum ada tulisan apa-apa. Di sini juga masih kosong ya. Ini akan dideteksi secara otomatis Bapak Ibu. Jadi masukkan ISBN-nya, Bapak Ibu cek ISBN. Coba Bapak Ibu mungkin bisa terlihat. Nah, ini Bapak Ibu. Otomatis akan muncul Perpusnas Source, kemudian di sini langsung ada judulnya Bapak Ibu. Jadi ketik ISBN saja otomatis terdeteksi dari Perpusnas. Ya. Langsung ada penerbitnya siapa, tempatnya di mana, penyusunnya siapa, judulnya apa. Ya, tahun berapa ada, jumlah halaman ada dan seterusnya. Yang Bapak Ibu akan lakukan adalah mencari memasukkan cover book cover bukunya ya, sampul buku, maaf. Sampul bukunya Bapak Ibu scan dulu sampulnya, kemudian nanti Bapak Ibu upload sehingga terlihat sampulnya ya. Kalau Bapak Ibu sudah upload di sini, ya kita cari klik nanti kemudian dicari yang sudah diupload, maka Bapak Ibu bisa langsung claim book. Ya, ini mestinya harus diupload dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk contoh kita claim book, maka kita langsung klik claim book. Nah, langsung gini Bapak Ibu ya. Langsung ada judulnya, ada ISBN-nya dan seterusnya, jumlah halaman dan seterusnya source-nya. Nah, kalau mau dihapus ya bisa Bapak Ibu hapus. Misalnya tadi kan tidak sempat diupload diupload
cover booknya ya, bisa dihapus, kita cari dengan cara yang sama seperti tadi ya. Oke, tapi walaupun ada cover booknya itu bisa langsung di ini. Nah, ini unverified, jadi belum diverifikasi ya. Oke, kemudian setelah itu tambah lagi boleh buku yang lain ya. Kalau bukunya ada berapa, 5, 10, tambah lagi Bapak Ibu, sama. Tambah, masukkan ISBN, terus dan seterusnya, klaim lagi terus. Nah, sehingga nanti buku Bapak Ibu itu akan masuk ke dalam Cinta ya. Oke. Coba kita lihat tadi buku yang tadi. Nah, ini buku yang tadi bisa dilihat. Jadi kalau sudah ada bukunya nanti akan banyak di sini ya. Jadi jangan lupa klik My Cinta, kemudian klik yang di atas di verifikasi tiap 7 hari sekali. Maka kemudian jangan lupa kalau ada buku, ada publikasi yang baru, jangan lupa mengupdate Google Scholar-nya ya. Mengupdate-nya nanti ditambah di sini. Kemudian kita cari nanti Bapak Ibu silakan cari penjelasan saya di channel YouTube saya untuk penjelasan tentang bagaimana login di Google Scholar dan bagaimana menambahkan atau kita menarik karya-karya kita yang ada di dalam website jurnal tertentu yang pernah Bapak Ibu publikasi ataupun juga yang pernah Bapak Ibu ya publikasi baik nasional ataupun internasional gitu. Oke, Bapak Ibu, itu saja mungkin penjelasan dari saya ya. Jadi jangan lupa subscribe apabila bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ini. Jangan lupa subscribe di channel saya supaya apabila ada penjelasan terbaru, maka Bapak Ibu akan diberikan informasi atau link ini akan otomatis akan terbaca di YouTube, baik di HP ataupun di laptop Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengakses informasi terbaru terkait dengan hal-hal yang baik jurnal ataupun hal-hal yang lainnya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.